Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Hari ini lanjut sosiologi ya. Sosiologi ini materi kelas 10 ya. Materinya sosialisasi dan kepribadian. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, kakak lanjutin ya, langsung kakak bahas materinya ya. Jadi materinya hari ini adalah sosialisasi dan kepribadian ya. Kalian sambil ingat-ingat apa itu sosialisasi gitu ya. Jadi ada dua materi, sosialisasi dan kepribadian. Nah, sosialisasi ya, kita ke pengertian, kemudian nanti tujuannya ya. Sosialisasi itu proses belajar ya, proses belajar nilai dan norma agar kita diterima oleh masyarakat. Kalau kakak suaranya kurang jelas, kalian bisa ngomong ya, bisa open mic atau chat. Nah, sosialisasi adalah proses belajar nilai dan norma agar kita diterima oleh masyarakat. Jadi kalian diajarin baik, ini yang baik, ini yang buruk, ini boleh, ini enggak, itu disebut dengan sosialisasi, gitu ya. Nah, kapan kita diajarin itu? Kapan sosialisasi itu berlangsung? Berlangsung dari bahkan dalam kandungan ya sampai kita meninggal. Nah, jadi sosialisasi itu berlangsung dari kandungan ya, bahkan dari kandungan sampai kita meninggal ya, nggak sampai kita dewasa, sampai kita meninggal. Nah, tujuannya apa sih kita diajarin ini yang baik, ini yang buruk kayak gitu ya? Tujuannya adalah yang pertama kalian untuk menanamkan nilai dan norma ya. Jadi kalian tahu nilai-nilai ini yang baik, ini yang buruk itu melalui sosialisasi. Yang kedua, agar kita menjalankan peran kita sesuai dengan status kita, gitu tuh. Menjalankan peran sesuai dengan status. Kalau misalnya kita statusnya sebagai orang tua, ya perannya apa, kayak gitu ya. Kalau kita statusnya misalnya Pak RT, perannya seperti apa? Peran itu harus dijalankan sesuai dengan status ya. Selanjutnya kita kenapa diajarin seperti itu? Tadi kan agar diterima oleh masyarakat ya, kita diajarin baik dan buruk itu agar kita menjalankan peran kita itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Yang diinginkan masyarakat kan nggak menyimpang ya, berarti sesuai dengan statusnya kayak gitu tuh. Intinya kayak itu ya. Jadi tujuan kita diajarin baik buruk adalah agar kita diterima di masyarakat dan kita dapat menjalankan peran kita itu sesuai dengan status kita. Oke, kakak lanjutkan lagi ya. Kita ke yang kedua, itu bentuk-bentuk sosialisasi ya. Jadi sosialisasi itu nanti ada dua, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Kalau primer itu yang pertama kali diterima oleh individu gitu ya. Sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu itu primer. Jadi kalau primer itu siapa sih yang ngajarin pertama kali kita baik, ini yang baik, ini yang buruk, itu ya jelas keluarga kita. Jadi keluarga itu agen sosialisasi primer gitu ya. Nah, primer ini berlangsung ya karena pertama ya, khususnya karena pertama itu berlangsung saat kita masih balita ya, berlangsung saat individu masih balita. Nah, nanti kalau kalian misalnya TK atau PAUD, kalian ketemu teman kalian atau SD, itu udah sekunder gitu ya, udah ke sekunder. Kalau sekunder itu sosialisasi lanjutan setelah primer, dan berlangsungnya itu saat individu berada di luar ini ruang lingkup keluarga. Kalau kalian udah berada di luar di luar ruang lingkup keluarga, itu sosialisasi sekunder. Nah, kalau yang primer itu dilakukan oleh keluarga. Misalnya gini, Kak, misalnya dia tinggalnya di panti asuhan, nggak punya keluarga, ya jelas primernya yang di panti asuhan itu, gitu ya. Intinya yang pertama kali dia terima itu menjadi sosialisasi primer, tapi kan rata-rata oleh keluarga kita gitu ya. Nah, kalau yang sekunder yang lanjutan itu nanti dilakukan oleh peer group ya. Peer group itu
teman-teman sepermainan kalian, itu peer group, kemudian bisa sekolah, bisa lingkungan pekerjaan, masyarakat, dan sebagainya. Itu berarti sekunder. Nah, kita balik lagi ke primer. Nah, di dalam primer itu tadi kan dilakukan oleh keluarga ya. Nah, keluarga itu sosialisasi primernya itu bentuknya apa? Kalau di keluarga nanti ada proses enkulturasi dan internalisasi gitu tuh. Enkulturasi itu alih budaya ya, pewarisan secara turun temurun ya. Kalian mewarisi agama keluarga kalian diajarin kalian suku ini ya. Misalnya suku Betawi harus kayak gini nih, harus paham nilai ini. Jadi proses alih budaya yang berdampak pada munculnya sikap primordialisme itu disebut dengan enkulturasi. Jadi di keluarga itu mengajarkan kebudayaan khas kita gitu ya, kebudayaan khas kita. Selain itu di dalam keluarga itu juga nanti selain di primer ini ada proses enkulturasi ya, kalian diajarin kalian suku mana, agamanya kayak gini, kayak itu tuh, itu juga nanti ada proses internalisasi. Internalisasi itu proses penyerapan dan penghayatan ke dalam diri yang membentuk kepribadian. Nah, setelah kalian diajarin ini yang benar, ini yang enggak, nah, kalian berusaha menyerap. Proses penyerapan itu disebut dengan internalisasi, kayak gitu ya. Jadi sosialisasi primer nanti terdapat enkulturasi dan internalisasi. Nah, sedangkan kalau sekunder, sosialisasi sekunder itu kan tadi lanjutan ya. Nah, di dalam sosialisasi sekunder itu nanti ada proses namanya desosialisasi dan resosialisasi. Kalau D itu pencabutan peran gitu ya. Misalnya kalian setelah TK kemudian kalian SD ya. Kemudian kalian SD berarti peran kalian di TK itu dicabut gitu ya. Itu namanya desosialisasi. Karena kalian ke SD kayak gitu tuh. Nah, awalnya kalian di TK, perannya dicabut sebagai anak TK, itu disosialisasi, kemudian kalian menjadi siswa SD. Siswa SD berarti kalian dikasih peran baru menjadi siswa SD, itu namanya resosialisasi atau pemberian peran baru. Nah, di dalam proses desosialisasi dan resosialisasi itu terdapat lembaga-lembaga total yang melakukan proses ini nih. Jadi agak muter-muter ya, jadi kakak jelasin nanti kalau kalian ketemu kalimat desosialisasi dan resosialisasi, itu berarti masuknya ke sosialisasi yang sekunder. Nah, di dalam sosialisasi sekunder ini, nanti itu ada lembaga total, lembaga yang melakukan proses desosialisasi dan resosialisasi total. Artinya pencabutan perannya dan pemberian perannya itu secara radikal gitu ya. Apa lembaga itu? Ada rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau penjara ya, sama akademi militer. Nah, ketika orang yang masuk rumah sakit jiwa, dia itu dicabut proses desosialisasinya itu dia dicabut sebagai orang waras gitu ya. Jadi dia itu jadi statusnya orang gila kayak gitu tuh, orang yang kurang dikatakan orang-orang waras itu ya, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, nanti setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa RSJ, dia dikatakan sebagai orang yang kembali waras gitu ya. Itu namanya resosialisasi. Atau ketika rumah tahanan ya, ketika dia masuk ke penjara, berarti dia dicabut perannya sebagai orang baik-baik kayak gitu tuh ya. Dia di situ berarti dia napi tuh, narapidana ya. Dia dicabut perannya sebagai orang baik-baik. Nah, nanti setelah dia menjalani proses di penjara, setelah keluar itu nanti dia dikasih peran baru, status baru ya, resosialisasi, pemberian peran baru ya. Berarti dia kayak ada proses pembersihan kayak gitu tuh, terus dia dikasih peran baru ya. Ini agar setelah orang dari penjara ini bisa diterima, setelah dia menjalani hukumannya, dia bisa diterima kembali ke masyarakat. Akademi militer sama, dia dicabut perannya dari warga sipil, kemudian menjadi resosialisasinya dia dikasih peran setelah keluar dari akademi militer itu menjadi warga militer gitu ya. Nah, ini lembaga total ya, lembaga total. Sebenarnya nanti masih banyak lagi ya, perguruan tinggi, sekolah itu masuk ke sekunder, cuma dia yang lembaga total ada 3 ini.
rumah sakit jiwa, tahanan atau penjara, dan akademi militer. Oke ya, kakak lanjutin ya. Jadi bentuk sosialisasi ada primer dan sekunder ya, primer dan sekunder. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Selanjutnya ada pola sosialisasi dan tipe sosialisasi. Nah, kalau pola sosialisasi, polanya itu dibagi dua ya. Polanya ada partisipatoris dan represif, atau kebalikannya partisipatoris itu antisipatoris ya. Antisipatoris atau istilah lainnya represif, gitu tuh. Nah, kalau yang partisipatoris ya, yang partisipatoris itu, jadi di sini tuh kayak anak diajak, kalian maunya apa sih, kayak gitu tuh ya. Jadi pola yang pertama itu namanya partisipatoris, anak diajak berpartisipasi. Kalian maunya apa? Jadi kayak lebih ke otonomi anak. Anak itu punya keinginan sendiri, punya kayak kemauan sendiri ya. Tapi kebalikannya kalau represif atau nama lainnya tadi antisipatoris itu lebih ke keinginan orang tua, harus mengikuti keinginan orang tua. Makanya anak itu harus patuh gitu tuh ya. Tujuannya lebih ke kepatuhan. Nah, kalau partisipatoris komunikasinya itu dua arah. Jadi anak diajak ngobrol tadi tuh, kalian maunya apa kayak gitu. Tapi kalau represif komunikasinya ke satu arah karena mengikuti kemauan orang tua gitu ya. Itu komunikasi satu arah. Nah, kalau partisipatoris itu penekanannya pemberian pada imbalan atau reward. Kalau represif tadi kan tujuannya kepatuhan ya. Kalau nggak patuh dia dikasih hukuman atau punishment ya. Dua-duanya ini masa saja ya, tergantung orang tua ya. Jadi ada dua ya, polanya partisipatoris dan represif atau antisipatoris. Nah, enaknya sosiologi itu kalian belajarnya kayak gini nih, beli satu gratis satu ya. Jadi kayak dapat kebalikannya ya, partisipatoris, kebalikannya represif atau antisipatoris. Nah, kalau ditanyakan pola ada dua, tipenya juga ada dua tuh. Nah, tipe sosialisasi itu juga ada dua, yaitu sosialisasi informal dan formal. Nah, kalau informal ya, itu berarti di situ aturannya itu tidak tertulis, tidak terlalu tegas gitu ya. Sedangkan kalau yang formal, sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, itu aturannya tertulis, tegas, dan mengikat kayak gitu. Nah, kalau yang informal contohnya siapa? Nah, di sini ada keluarga ya. Keluarga jelas itu informal. Masa di rumah kalian ada aturan tertulisnya, terus kalau nggak melanggar ini langsung dapat hukuman sesuai aturan, kan enggak kan? Terus pergaulan ya, sama ustadz ya, misalnya kalian di nasihatin ustadz, itu sosialisasinya informal. Nah, kalau formal berarti ke lembaga resmi ya. Di lembaga resmi ya jelas sekolah ya. Di sekolah kan jelas ada tata tertibnya. Akademi, jelas pesantren dan lain-lain ya. Termasuk di lingkungan kerja ya, di tempat kerja, di kantor. Nah, itu masuknya ke formal. Oke, kayak gitu ya. Nanti sebenarnya reward ya, itu nanti ada yang bersifat positif ya atau negatif ya. Kalau misalnya di formal ya, reward yang positif itu nanti kayak pujian gitu ya. Pujian, negatifnya ya kalau hukumannya nanti dengan misalnya ditegur ya, kayak gitu tuh. Nah, kalau yang formal ya, reward itu nanti bisa, kalau positifnya ya misalnya di sekolah kalian dapat beasiswa, medali kayak gitu tuh berarti formal ya. Nah, nanti yang enggak yang negatifnya nanti misalnya ada kayak scoring. Nah, jadi sosialisasi itu nanti kan kalian diajarin baik buruk, ini yang benar salah, itu nanti punya kaitan dengan materi pengendalian sosial gitu ya. Oke, kakak lanjutin. Jadi pola dan tipe udah, kita lanjut ke selanjutnya, agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melakukan sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ada 4 ya. Yang pertama keluarga jelas ya. Yang kedua peer group atau teman permainan kalian. Selanjutnya sekolah, dan terakhir media massa.
Jadi media massa ya, berita, koran itu sebenarnya dia punya tugas untuk mengajarkan ke masyarakat mana yang benar, mana yang salah ya. Cuma belakangan ini media massa itu kayak lebih banyak banyak penyimpangan ya. Kalau di sekarang mungkin media massa itu nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin lebih ketat ya. Kalau sekarang mah bebas gitu. Jadi sebenarnya media massa itu juga punya peran sebagai agen sosialisasi, menyampaikan ke masyarakat mana yang baik, mana yang buruk. Itu ya. Nomor 4 ya, agen sosialisasi, keluarga, peer group, sekolah, dan media massa. Nah, ini yang sering muncul ya, tahapan sosialisasi menurut MIT ya, menurut MIT di dalam sosialisasi sampai kita diterima di masyarakat, menjalankan peran yang sesuai dengan keinginan masyarakat, itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui individu gitu ya. Nah, tahapan dalam sosialisasi itu ada 4, preparatory atau tahapan persiapan gitu ya, preparatory stage, yang kedua play stage, game stage, dan generalized other. Oke, kakak ulangi, preparatory, play stage, game stage, dan generalized other. Nah, kita ke tahap yang pertama, preparatory atau persiapan ya. Jadi di sini kalian diajarin masih proses meniru, tapi kalian belum sempurna. Menirunya aja belum sempurna gitu ya. Menirunya belum sempurna. Kayak kalian diajarin makan, itu kan kalau kalian masih kecil itu kan nggak langsung makan kan nggak kan, misalnya kayak gitu tuh ya. Dilatih berdiri, nah itu tahap persiapan atau preparatory stage kayak gitu. Kalian diajarin makan itu bentuk sosialisasi ya, diajarin minum ya itu bentuk sosialisasi. Nah, selanjutnya setelah preparatory tahap persiapan, jadi persiapan itu tadi apa? Ketika kita disuruh meniru tapi menirunya pun nggak sempurna. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, itu dikenal dengan tahap play stage ya. Play stage ketika kita berusaha meniru peran-peran orang-orang yang kita anggap penting. Atau orang yang kita anggap penting itu orang-orang yang signifikan bagi kehidupan kita, disebut dengan significant other gitu ya. Jadi orang yang kita anggap penting siapa ya? Misalnya kalian di rumah tinggalnya sama ayah, sama ibu, sama kakak, misalnya kayak gitu tuh. Nah, itu berarti orang yang kita anggap penting, significant other gitu. Misalnya ayahnya seorang tentara, nah pas karnaval, wah ngikut-ngikut tuh ya, meniru ya, nanti pas karnaval 17 Agustus saya juga mau pakai pakaian tentara lah. Nah, itu namanya play stage, kalian meniru peran orang-orang yang kalian anggap penting, ikut-ngikut gitu ya, itu play stage. Selanjutnya, tahap yang ketiga itu game stage atau tahap ketika kalian siap bertindak, mulai siap bertindak. Mulai siap bertindak ditandai dengan apa? Kalian mulai mengerti peran kalian ya. Jadi kalian mulai mengerti peran kalian tetapi belum sempurna ya. Misalnya kalian, nah ini kemungkinan sekitar kalian SD ya. Jadi kayak SD ke SMP lah ya. Jadi kalian, saya sebagai siswa, ya peran saya harus belajar walaupun masih kadang sering main dan sebagainya ya. Bisa juga sampai SMA ya. Kalau kalian mulai mengerti peran tapi belum sempurna ya belajar tapi ya masih main dan lain-lain, itu namanya game stage gitu ya. Tahapan yang mulai siap bertindak kayak gitu tuh. Tahapan siap bertindak ini ya. Berarti ketika kalian itu mulai mengerti peran kalian, tapi masih sering main-main kayak gitu tuh, tapi belum sempurna. Nah, yang terakhir, ketika kalian mengerti peran kalian seutuhnya ya, itu disebut tahap generalized other ya. General, kalian sudah mengerti peran kalian dan mengerti juga peran orang lain kayak gitu tuh. Saya sebagai siswa ya harus belajar sungguh-sungguh, saya sebagai anak ya harus berbakti. Ketika kalian mengerti peran kalian ya, saya sebagai kepala keluarga ya harus nyari nafkah untuk anak istri, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti ketika mengerti peran dan mengerti peran orang lain, akhirnya apa? Kalian diterima masyarakat, menjadi masyarakat seutuhnya gitu ya. Nah, di sini kalian telah menerima norma bersama, menerima aturan bersama ya. Jadi kalian taat
udah taat aturan ya, kemudian menjalankan peran sesuai dengan statusnya ya, kalian udah diterima masyarakat, itu berarti tahap generalized other. Nah, misalnya kayak gini, dia anak kecil tapi udah ditinggal ayah ibunya ya, akhirnya dia nyari nafkah untuk adiknya. Itu tahap yang mana, Kak? Ya jelas langsung ke sini, generalized other gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Kakak lanjutin ya ke materi selanjutnya ya. Kalau kalian kurang jelas bisa ditanyakan ya tahapan-tahapan sosialisasi ini ya. Jadi kalian harus hafal nih tahapan ini, nggak boleh salah ya. Persiapan untuk preparatory, play stage, game stage, dan generalized other. Nah, di dalam proses sosialisasi itu nanti muncul konsep diri ya. Muncul yang namanya konsep diri. Nah, kakak kemit dulu, jadi di sini nggak ada ya, cuma kakak tambahin konsep diri. Kalau menurut MIT itu nanti ada dua ya, ada dua konsep diri itu, ada namanya konsep I dan me ya, I dan me. I ini berarti kita sebagai subjek nggak terikat, sedangkan kalau me itu kita sebagai objek terikat. Misalnya kayak gini, ada peraturan kalau di sekolah jam pelajaran kalian nggak boleh ke kantin ya, kalian nggak boleh ke kantin, berarti kalian terus akhirnya kalian nggak ke kantin ya karena taat peraturan. Berarti kalian ketika taat peraturan terikat oleh sesuatu, kalian menjadi objek, itu berarti konsep me ya, konsep me. Tapi ketika kalian bodo amat lah saya lapar ya, daripada nggak masuk ya, mending beli makan dulu ya, misalnya kayak gitu, itu berarti kalian menjadi subjek, itu konsep I gitu ya. Nah, proses sosialisasi itu nanti juga membentuk konsep diri yang namanya I dan me. Itu kalau I dan me itu konsepnya MIT ya, konsepnya MIT. Nah, kalau konsep dirinya Kuli itu konsepnya, ini stripnya salah ya, harusnya di sini nih. Namanya looking glass self, bercermin ya, konsep diri bercermin ya, bercermin ya. Tapi bercerminnya kita menjadi diri kita ya, menjadi diri kita tapi bercerminnya atas dasar penilaian orang lain. Nah, di sini looking glass self itu nanti ada 3 tahap ya, looking glass self, proses kita bercermin ya, tapi berdasarkan orang lain ya, akhirnya nanti membentuk konsep diri kita. Jadi orang lain ngomong apa, terus kita meresponnya kayak gimana tuh ya. Nah, di sini kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita, yang terakhir adalah kita bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian orang tersebut. Nah, misalnya ya, misalnya kayak gini nih, ada orang lain ya, kita membayangkan kita di mata orang lain, ada orang lain yang ngomong ya, kamu lucu ya, terus akhirnya ya, setelah kita membayangkan bagaimana kita di orang lain melihat saya ini kayak gimana, nah orang lain menilai kita ini lucu, misalnya kayak gitu tuh, kita lucu, terus perasaan kita gimana sebagai akibat dari penilaian. Nah, gara-gara teman kalian bilang kalian lucu, kalian akhirnya sering melucu ya, itu berarti kalian ngikutin apa yang dikatakan orang lain. Tapi ketika kalian nggak mengikutin, bisa aja penilaian itu perasaan kita sebagai akibat penilaian orang lain itu bisa aja kita ngikutin, bisa enggak kok saya enggak lucu, misalnya kayak gitu tuh. Nah, itu maksudnya ke konsep diri. Nah, ketika kita akhirnya ngikutin gitu ya, akhirnya kita jadi orang yang humoris ya, yang lucu ya, itu membentuk konsep diri kita berdasarkan kita berkaca kepada orang lain. Itu disebut dengan looking glass self ya, itu konsepnya Kuli ya. Nah, kalau kalian pernah kuli ya, namanya kuli, nanti konsepnya disebut looking glass self. Jadi konsep diri ini ya, konsep diri ini self itu muncul atas dasar interaksi kita dengan orang lain kayak gitu tuh. Orang lain menilai kita bagaimana kayak gitu. Nah, orang lain kamu kok gini sih ya, misalnya maaf ya, bisa dikatakan jelek dan lain-lain. Terus kita akhirnya jadi minder. Nah, itu kita perasaan minder ini muncul akibat melihat orang lain, atau tadi kita akhirnya lebih bersemangat lagi, misalnya gitu tuh, lebih bersemangat memperbaiki diri, misalnya kayak gitu. Nah, tergantung ya dari penilaian orang lain, kita responnya kayak gimana kayak gitu.
Oke, itu konsep dirinya Puli ya, disebut looking glass self. Jadi ada 3 step, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain, terus orang lain menilai kita, dan respon atau perasaan yang kita berikan akibat penilaian tersebut. Nah, kakak lanjutin lagi. Selanjutnya ya, jadi materi sosialisasi itu nanti punya kaitan dengan materi keteraturan sosial gitu ya, punya kaitan dengan keteraturan sosial. Jadi tadi kan salah satu sosialisasi, tujuan sosialisasi itu agar apa sih? Kita menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Ketika seseorang menjalankan peran sesuai dengan statusnya, itu terbentuklah keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah keadaan di mana hubungan antar masyarakat berjalan selaras ya. Selaras itu ketika peran dijalankan sesuai dengan statusnya gitu ya. Misalnya dia DPR ya. Namanya DPR ya berarti dia perannya statusnya sebagai DPR, statusnya DPR perannya ya dia membuat undang-undang yang pro rakyat misalnya kayak gitu. Ternyata dia itu malah justru korupsi misalnya kayak gitu tuh. Berarti dia nggak sesuai statusnya tuh ya, perannya itu nggak sesuai statusnya, dampaknya malah terjadi ketidakteraturan sosial gitu. Ketika di masyarakat itu nggak menjalankan peran sesuai statusnya, justru muncul apa tuh ketidakteraturan. Nah, keteraturan sosial ini ya, keteraturan sosial itu nanti akan tercipta dengan baik apabila proses sosialisasi itu berjalan sempurna gitu ya. Proses sosialisasi berjalan sempurna. Nilai dan norma itu diserap atau terinternalisasi dengan baik oleh individu. Terserap apa yang diajarkan, nilai dan norma yang diajarkan itu ketika terserap dengan baik oleh individu, sosialisasi itu berjalan dengan sempurna, makanya nanti tercipta keteraturan. Makanya materi ini tuh punya kaitan tuh dengan sosialisasi gitu ya. Nah, tahapan dalam keteraturan sosial, nanti tahapannya ya ada 4 ya. Yang pertama order, atau order itu aturan ya. Order, tertib, ajak atau keajekan, dan pola. Jadi tahapan keteraturan sosial ada 4, order, tertib, ajak, dan pola. Order itu apa? Agar masyarakat ini teratur, yang pertama harus diciptakan aturan atau order. Nah, ketika masyarakat taat aturan, masyarakat sudah taat, itu disebut tertib sosial gitu ya. Contohnya, kalau misalnya ada dia sebagai warga pendatang lapor RT tanpa diminta, lapor RT tanpa diminta, itu berarti dia udah taat atau aturan. Lampu merah ya dia berhenti, itu berarti dia taat atau aturan. Nah, ketika setiap ada lampu merah itu dia pasti berhenti, nggak pernah melanggar, akhirnya di masyarakat itu tuh muncul ajek gitu ya. Ketika rutinitas itu dijalankan terus menerus gitu tuh. Gitu, rutinitas itu dijalankan terus menerus. Itu namanya ajek gitu ya. Aturan itu dijalankan terus menerus, akhirnya terciptalah ajek, suasana yang statis ya, tetap di masyarakat, ajek. Nah, ketika ajek dampaknya adalah tercipta pola. Pola itu berarti ciri khas, corak atau khusus. Jadi kayak gini, oh masyarakat yang selalu mengikuti peraturan ketika lampu merah berhenti adalah masyarakat Jakarta. Misalnya kayak gitu tuh, udah menjadi ciri khas. Jadi kalau setiap ada lampu merah berhenti, karena warga Jakarta rutinitasnya seperti itu misalnya, itu akhirnya menjadi ciri khas, itu udah menjadi pola. Jadi kayak udah dicirikan tuh, kalau misalnya warga-warga yang tertib aturan adalah warga Jakarta, itu menjadi ciri khas, itu pola ya, itu namanya pola. Jadi ketika udah jadi pola, udah menjadi ciri khas, nah ini masyarakat itu udah dikatakan teratur gitu ya, udah serasi dan selaras. Oke ya, materinya ini ya. Nah, yang terakhir itu adalah kepribadian. Jadi tadi sosialisasi dan kepribadian ya materinya ya. Nah, jadi kepribadian
itu tercipta karena proses sosialisasi. Tadi kan ada namanya internalisasi ya, penyerapan. Nah, penyerapan akibat proses sosialisasi itu nanti membentuk kepribadian individu. Nah, kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu karakter, sifat yang tampak, bukan yang nggak nampak ya, yang terlihat. Nah, yang terlihat itulah yang mencirikan kepribadian dia gitu tuh. Nah, apa yang membentuk kepribadian masyarakat ya? Faktor pembentuk kepribadian yang pertama faktor biologis atau genetika ya. Jadi misalnya kalau genetika karena dia gennya laki-laki, kepribadiannya ini dia maskulin gitu tuh ya. Tapi karena dia perempuan, genetiknya dia perempuan, akhirnya jadi feminim kayak gitu. Nah, itu jadi biologis ya. Jadi biologis hubungannya dengan genetika kayak gitu. Atau misalnya kayak gini nih, orang yang bibirnya tipis itu cerewet misalnya, itu di biologis ya, karena hubungannya dengan faktor biologis itu bisa dikatakan seperti itu. Orang yang kumisnya tebal itu galak, itu berarti karena faktor biologis kayak gitu. Nah, yang kedua lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini kan berarti lingkungan yang nampak ya. Yang nampak berarti lingkungan tempat tinggal ya. Lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi kepribadian individu. Beda dengan lingkungan budaya ya. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan yang nampak. Misalnya dia tinggalnya di apa tuh? Masyarakat nelayan, misalnya dia di pesisir ya, tinggalnya di pesisir, akhirnya orang itu ngomongnya kenceng ya, itu dipengaruhi karena tempat tinggal dia. Kenapa orang yang tinggal di sekitar pesisir ngomongnya kenceng ya? Karena terbiasa kalau ngomong saingan sama ombak gitu ya. Akhirnya di tempat biasa ya, nggak di pinggir pantai pun dia ngomongnya jadi kan kenceng kayak gitu. Nah, itu karena faktor lingkungan fisik ya, atau lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau lingkungan kebudayaan, kalau kebudayaan ini berarti kan berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut ya, kebudayaan ya, nilai-nilai yang dianut. Misalnya dia tinggal di lingkungan dia adalah mayoritasnya orang Jawa, misalnya kayak gitu tuh. Kalau orang Jawa, gara-gara dia tinggalnya di sekitar orang Jawa ya, karena dekat dengan kanan kirinya orang Jawa, misalnya dia dari orang Madura tuh ya, akhirnya dia lama-lama ngikutin tuh, walaupun kalau orang Madura kan mohon maaf ya, terkenal kayak lebih ke galak misalnya kayak gitu. Tapi kalau orang ketemu, karena dia lingkungannya itu sama orang Jawa misalnya, akhirnya dia jadi lebih halus misalnya kayak gitu. Nah, jadi lingkungan kebudayaan itu berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut. Gitu ya, jadi nanti kebudayaan setempat itu mempengaruhi kepribadian individu. Nah, yang ketiga adalah pengalaman kelompok. Pengalaman kelompok ini berarti kalian bergaulnya dengan siapa kayak gitu ya. Bergaulnya dengan siapa? Oh, karena misalnya dia bergaulnya sama para santri misalnya kayak gitu tuh ya, organisasi-organisasi Islam ya, akhirnya dia jadi lebih religius misalnya kayak gitu. Lebih religius dan sebagainya. Itu berarti pengalaman kelompok ya. Atau misalnya di lingkungan kerja, dia kerjanya di bank ya, karena dia di bank ya, karena dia kelompoknya orang di bank ya. Di bank itu kan kalau pegawai bank berkatanya kan bertuturnya itu halus, lembut, tertata gitu ya. Akhirnya dia di rumah pun seperti itu, ngomongnya seperti ketika dia kerja. Nah, itu berarti pengalaman kelompok. Nah, yang terakhir, kepribadian itu juga terbentuk karena pengalaman unik ya. Jadi pengalaman unik ini pengalaman biasanya dia sendiri yang mengalami ya. Jadi misalnya dia pernah mati suri ya, misalnya dia pernah mati suri, itu kan pengalaman unik ya. Akhirnya dia jadi tobat, jadi orang yang religius ya, itu berarti pengalaman unik. Atau misalnya karena hal-hal tertentu dia jadi traumatis ya, traumatis terhadap hal-hal tertentu karena dia pernah mengalami sebuah kejadian yang menyeramkan misalnya kayak gitu tuh. Akhirnya dia trauma pada hal-hal tertentu. Akhirnya traumatis itu mempengaruhi kepribadian dia ya, jadi penakut dan sebagainya. Itu karena faktor pengalaman. Nah, kayak gitu ya. Jadi materinya ya kita ulang dari awal ya, kalian bisa ingat-ingat lagi pengertian sosialisasi dan tujuannya ya. Sosialisasi intinya kita proses belajar nilai dan norma agar diterima masyarakat. Terus tadi kalau bentuknya ada primer dan sekunder, kalau
polanya ada partisipatoris dan represif atau kebalikannya tadi antisipatoris. Kalau tipenya, tipe yang ditanyakan tipe itu ada yang informal dan formal. Ini dibedakan berdasarkan aturannya ya. Aturannya tidak tertulis dan tertulis. Sedangkan agen sosialisasi, ingat hanya ada 4 ya, agen sosialisasi, keluarga, peer group, sekolah, dan media massa. Ini adalah agen, ini berarti kelompok-kelompok yang bertugas melakukan sosialisasi. Selanjutnya tahapan sosialisasi menurut MIT ada 4 ya, preparatory, play stage, game stage, dan generalized other. Bedakan generalized dengan signifikan ya. Kalau signifikan other itu di play stage, kalau generalized other itu tahapan terakhir kayak gitu. Nah, nanti konsep diri kuli ini disebut looking glass self ya, konsep dirinya disebut looking glass self. Kalau me tadi konsepnya namanya I dan me gitu. Kemudian keteraturan sosial ya, tahapannya ada 4, order atau aturan. Aturan itu dibuat terus tertib, ajak, pola. Nah, yang terakhir faktor pembentuk kepribadian itu ada faktor biologis, lingkungan fisik atau tempat tinggal, lingkungan kebudayaan ya, berarti kebudayaan ya, nilai-nilai yang dianut, pengalaman kelompok, kalian bergaulnya sama siapa, sama pengalaman unik. Oke, kayak gitu aja ya. Materinya selesai, silahkan selanjutnya kalian bisa kerjakan tes formatif ya, tes formatif yang nanti di-share ya kayaknya itu di share ya, kalian bisa kerjakan 10 menit ya, kerjakan kurang lebih 10 menit. Cara pengerjaannya sama kayak kemarin.
Oke ya, karena udah 10 menit, jadi kita bahas soalnya ya. Kita bahas soal yang udah kalian kerjakan ya. Kalian bisa lihat ke layar ya. Nomor 1 ya, proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan. Jadi proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan agar diterima di masyarakat, tadi sesuai dengan materinya namanya sosialisasi. Oke, jadi nomor 1 itu jawabannya yang C gitu ya. Nomor 1 C. Kakak lanjutin ke soal nomor 2 ya. 1 C. Kita ke nomor 2 ya. Dalam sosialisasi sekunder yang ditanyakan sekunder, terdapat proses resosialisasi yang didahului dengan desosialisasi. Tadi kan ada D dulu baru re, itu betul ya. Desosialisasi itu pencabutan peran, kemudian resosialisasi itu pemberian peran kembali, ada kata re, pemberian peran kembali. Jadi nomor 3, poin yang atas itu betul. Poin yang bawah, kita lihat yang bawah, proses tersebut sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung pada institusi total. Jadi institusi total itu melakukan proses resosialisasi dan desosialisasi. Itu betul juga ya, tadi institusi total itu kan ada 3 ya, rumah sakit jiwa, kemudian lapas ya atau penjara, kemudian yang terakhir itu akademi militer. Cuma nggak ada kaitannya, kok nggak berkaitan Kak ya? Jadi institusi total ini punya kaitan dengan resosialisasi dan desosialisasi, betul. Tapi ya proses desosialisasi dan resosialisasi itu nggak hanya dilakukan oleh institusi total, bisa oleh lembaga-lembaga lain, lembaga sekolah dan sebagainya, gitu ya. Jadi nomor 3 ini yang atas betul, yang bawah itu juga betul, tetapi tidak berhubungan, tidak ada kaitan gitu ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya benar-benar tapi tidak berhubungan, itu yang B ya, BB. Kalau berhubungan baru A kayak gitu. Jadi nomor 1 itu C, nomor kok kesini dulu ya. Ya udahlah, nomor 3 itu B ya. Kakak kesini ya, nomor 2 ya, maaf ya. Kalau nomor 2 ya soalnya, indikator berhasilnya sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi, proses tadi itu dikatakan berhasil apabila apa? Apabila yang A ya, tadi kan sesuai dengan keinginan masyarakat. Individu, kepatuhan individu dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Jadi dia patuh, berarti sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Nomor 2 jawabannya yang A ya, yang A. Jadi apabila dia sesuai dengan perannya sebagai anggota masyarakat. Nomor 2 jawabannya A, tadi nomor 3 jawabannya B. Kakak lanjutin ke soal nomor 4. Penanaman nilai-nilai kedisiplinan dalam keluarga, yang ditanyakan keluarga. Di sini kata kuncinya keluarga. Kalau keluarga itu berarti sosialisasi yang formal atau informal ya. Tadi kan CDE nggak ada ya, bukan non formal ya, informal ya sebutannya ya, formal atau informal. Nah kalau keluarga jelas dia informal. Tapi kalau kedisiplinan di sekolah barulah itu formal gitu ya. Nah, jawabannya nomor 4 itu yang B ya, bebek ya, 4B. Jadi kalau di sini kedisiplinan dalam keluarga itu informal. Lanjut soal nomor 5 ya, nomor 5. Soal sebab akibat lagi. Sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman untuk setiap kesalahan. Benar atau salah ini? Kalau partisipatoris itu tadi penekanannya kan bukan hukuman ya, tapi imbalan atau reward. Nah, kalau hukuman atau punishment itu justru disosialisasi yang antisipatoris atau represif. Jadi pernyataan yang atas itu salah gitu ya, yang atas salah. Nah, kita lihat pernyataan yang bawah. Sosialisasi partisipatoris menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Jadi betul ya, kalau partisipatoris
itu setiap orang bisa berpartisipasi ya, tujuannya pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi yang bawah itu betul. Salah kemudian dibenerin dosa ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang D ya, domba. Nomor 5 D. Kakak lanjutin ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 itu juga soal sebab akibat ya. Nomor 6, sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang antisipatoris. Kira-kira kalau di sekolah, kalian ngikutin sekolah atau sekolah yang ngikutin kalian? Kalian yang ngikutin sekolah ya. Jadi betul tuh kalau sekolah itu bersifat antisipatoris gitu ya. Sekolah itu lebih ke antisipatoris. Kenapa seperti itu? Berarti kan kalian harus patuh ya. Patuh agar kalian bisa diterima masyarakat. Nah, institusi tersebut atau lembaga tersebut, lembaga sekolah ini yang dimaksud, karena dia berperan untuk mempersiapkan anggota masyarakat terhadap peran barunya di masa yang akan datang. Itu betul. Berhubungan nggak? Berhubungan. Kok bisa? Kenapa dia disebut antisipatoris? Tadi antisipatoris kan tujuannya kepatuhan ya. Kenapa di sekolah itu kita harus patuh gitu ya, harus taat aturan, kita harus ngikut sekolah ya, karena sekolah tersebut itu punya tujuan, punya kewajiban agar individu atau siswa itu bisa di masyarakat itu dia bisa diterima gitu ya. Makanya dia punya kewajiban mempersiapkan anggota masyarakat atau individu terhadap peran baru yang dia akan datang, karena peran dia di masa akan datang itu susah dan sebagainya, banyak tantangan, makanya dia lebih bersifat antisipatoris gitu ya. Jadi nomor 6 ini benar-benar berhubungan. Kenapa bersifat antisipatoris? Karena dia punya kewajiban untuk mempersiapkan individu dan sebagainya. Nomor 6 benar-benar dan berhubungan, jawabannya berarti yang A gitu ya, nomor 6A. Kakak lanjutin ke nomor 7. Berikut ini yang termasuk tahapan sosialisasi menurut MIT. Tadi kan ada 4 ya. Play stage betul ya, ada play stage 1 betul, otomatis 3 benar. Ada generalized other betul. Game stage betul ya, ada game stage atau tahapan yang ketiga tadi itu siap bertindak. Significant other, nah significant other itu nggak masuk tahapan, dia masuk ke play stage gitu ya. Play stage tadi kan dia meniru peran orang yang dianggap penting atau significant other. Nggak ada tahapan namanya significant other, adanya tadi generalized other gitu ya. Jadi 4 ini salah. Nah yang nggak ada apa Kak? Nggak ada preparatory ya. Preparatory atau tahapan persiapan nggak ada. Jadi nomor 7 yang benar hanya tahap 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya 4 salah. Berarti nomor 7 jawabannya yang A ya. Kalau 1, 2, 3 itu A. Nomor 7A, kita ke nomor 8 tadi Charles Horton ya. Charles Horton Cooley ya. CH Cooley ya, Cooley menjelaskan tadi ada citra diri atau konsep diri yang dikenal dengan apa tadi? Berkaca terhadap orang lain yang membentuk citra diri, disebut looking glass self gitu ya. Nomor 8 jawabannya A. Tadi udah ada 3 tahap ya looking glass self tadi. Nomor 8 jawabannya A. Kakak ke nomor 9, anak kembar itu pasti memiliki kepribadian yang sama. Benar nggak? Salah. Karena kepribadian itu nggak diwariskan dari lahir gitu ya. Kepribadian itu nggak diwariskan dari lahir. Kepribadian itu muncul akibat proses sosialisasi. Makanya kalau anak kembar kepribadiannya nggak sama. Jadi yang atas itu salah gitu ya. Tergantung sosialisasinya. Yang kedua, setiap individu mengalami sosialisasi di masyarakat. Betul ya, setiap individu pasti ada proses belajar, ada proses sosialisasi. Jadi yang atas itu salah, yang bawah benar, itu jawabannya yang D ya, kita itu salah. Dibenerin, dosa ya, nomor 9D. Terakhir nomor 10 ya, kepribadian itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tadi pengalaman kelompok, betul ya, tergantung dia bergaul sama siapa. 1 benar berarti 3 benar, lingkungan fisik atau tempat tinggal dia. Warisan biologis ya, 2 benar ya, tadi misalnya kalau genetiknya dia cowok ya berarti jadi maskulin, genetiknya perempuan itu ya jadi feminim ya, jadi karakter maskulin feminim itu karena faktor biologis. 1, 2, 3 betul. Kita lihat lingkungan kebudayaan atau lingkungan berdasarkan nilai-nilai yang dianut budaya setempat itu juga benar. Jadi nomor 10 semua poin ini jawabannya benar semua ya. 1, 2, 3, 4 benar. Kalau benar semua itu jawabannya yang
E gitu ya, nomor 10 yang E. Oke, kakak ulang dari awal. 1 jawabannya C, yang ketinggalan ya, kakak nggak ketik jawabannya. 1 C, 2 A, 3 B bebek ya, 3 B bebek, 4 B informal, 5 jawabannya yang D domba ya, 5 D, 6 A benar-benar berhubungan, 7 A 1 2 3, 8 A, 9 D domba, dan 10 E. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.